Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Zumrotun sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi mengenai pemberdayaan ekonomi kreatif dan kewirausahaan masyarakat dalam program Kuliah Kerja Nyata di Unisnu Jepara. Ekonomi kreatif dan kewirausahaan masyarakat. Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, gagasan, keterampilan, pengetahuan, dan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan nilai tambah. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 menjelaskan bahwa ekonomi kreatif adalah nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Makna bagi masyarakat apa? Nilai ekonomi tidak hanya berasal dari barang yang dijual. Nilai tambah lahir dari desain, pelayanan, pengetahuan, budaya, dan teknologi. Sedangkan arah dalam KKN yang akan dilakukan, kegiatan untuk ekonomi kreatif tidak harus menciptakan usaha baru, tetapi bisa pendampingan dapat memperkuat usaha yang sudah berjalan. Artinya apa? Jika sudah ada kegiatan ekonomi di masyarakat, kita tidak perlu menciptakan sesuatu yang baru. Cukup menambah nilai tambah, misalnya desainnya, bagaimana cara memasarkannya, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud ekonomi kreatif dalam program KKN ini. Ekonomi kreatif dekat dengan mata pencaharian masyarakat. Mahasiswa KKN akan menjumpai masyarakat dengan mata pencaharian yang beragam. Unsur kreatif muncul ketika kegiatan tersebut diberikan nilai tambah melalui inovasi produk, cara pelayanan, pengemasan, pemasaran, atau teknologi. Misal, teman-teman mahasiswa di lapangan menjumpai ekonomi kreatif dalam bidang pangan lokal. Maka, yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa peserta KKN yaitu bisa memvariasikan produk, bisa mendesain kemasan atau mengupgrade kemasan atau penyajian, dan cara promosi produk pangan lokal. Jepara terkenal dengan kota ukir yang kaya akan desain mebel dan furniture dari kayu. Maka, yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu perajin mebel atau furnitur di desa, yaitu bisa membantu dalam mendesain katalog, kemudian bagaimana cara melakukan layanan pesanan, dan bagaimana cara meningkatkan komunikasi dengan pembeli. Sedangkan dalam pertanian dan peternakan, teman-teman bisa mengarahkan atau memberikan ide untuk upgrade pengolahan hasil, bagaimana cara menyajikan pupuk organik dari sampah yang ada di sekitar, kemudian pengemasannya serta pemasarannya. Sedangkan dalam perdagangan, teman-teman mahasiswa bisa memberikan ide untuk penataan layanan, sistem pemesanan, serta hubungan dengan pelanggan. Untuk dalam bidang jasa dan pendidikan, metode layanan itu sangat penting. Kemudian untuk penyediaan media belajar, bagaimana cara menyusun schedule dari layanan jasa pendidikan seperti bimbingan belajar, dan bagaimana cara pengelolaan kegiatan. Pengelolaan kegiatan ini misalnya jurnal, kemudian cara berkomunikasi atau buku penghubung dengan orang tua, kemudian kurikulumnya, dan sebagainya. Jadi, ekonomi kreatif bukan hanya tentang jenis usahanya, tetapi bagaimana usaha itu bisa ditingkatkan nilai tambahnya dan berkembang. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mahasiswa peserta KKN untuk membaca potensi sebelum menyusun program kuliah kerja nyata? Program akan lebih tepat
jika peserta memahami pekerjaan yang ada di desa tempat KKN atau lokasi KKN. Tahap awal ini membuat kegiatan tidak berhenti hanya sebagai ide saja yang menarik, tetapi bisa menjadi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan warga atau bisa dikenal dengan istilah analisis kebutuhan. Yang pertama, yang bisa dilakukan saat observasi yaitu bertanya mengenai usaha apa yang sudah berjalan di desa itu. Misalnya, pekerjaan warga itu apa saja? Apakah sebagian besar bertani atau sebagian besar memiliki ekonomi kreatif, misalnya dalam pangan lokal atau sebagainya. Kemudian, siapa pelakunya dan bagaimana kegiatan itu dijalankan sehari-hari. Yang kedua, harapan pengembangan. Ketika kita sudah tahu mengenai pekerjaan warga, maka kita bertanya, untuk ke depan, apa sih harapan yang diharapkan atau sesuatu yang diharapkan dari ekonomi kreatif yang sudah ada? Bagian ini, bagian yang ingin diperkuat, misalnya memperluas pemasaran, kemudian siapa saja pembelinya, untuk upgrade tampilan produk, bagaimana cara pelayanan, serta keberlanjutan. Yang ketiga, yaitu yang bisa dilakukan saat observasi, kendala nyata. Hambatan pada produksi atau hambatan pada ekonomi kreatif yang sudah dijalankan. Misalnya, pemasarannya apakah sudah luas atau hanya lokal Jepara saja, atau bahkan mungkin baru kecamatannya saja yang tahu. Kemudian bagaimana cara pelayanannya, apakah sudah di-online-kan atau hanya dari mulut ke mulut, kemudian bagaimana cara pengemasannya, kemudian cara penjualannya tadi, dan bagaimana cara menindaklanjuti kepada pembeli. Selanjutnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman KKN atau teman-teman mahasiswa yang mengikuti KKN, yaitu memberikan bantuan yang realistis. Tidak perlu muluk-muluk, pendampingannya disesuaikan dengan waktu KKN, kemudian bagaimana potensi tim yang ada di anggota itu, dan keadaan mitra. Jadi, jika ini dilakukan, maka program KKN yang disusun itu memang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, tidak hanya berangan-angan saja. Next, kemudian ragam potensi ekonomi desa juga perlu diketahui. Misal, usaha warga dapat berupa produk, jasa, perdagangan, pertanian, perikanan, maupun layanan pendidikan. Program kuliah kerja nyata menjadi lebih bermakna ketika disusun dari potensi yang benar-benar ada di desa. Inilah tujuan dari observasi di lapangan sebelum penerjunan kuliah kerja nyata. Misal, ragam potensi desa itu bermacam-macam. Ada yang produk lokal, misalnya mengolah makanan, hasil kebun, olahan laut, kerajinan, dan furniture. Makanan ini misalnya di daerah pegunungan, banyak sekali desa yang menghasilkan kacang tanah, atau mungkin singkong, atau hasil kebun yang lainnya, jagung, dan sebagainya. Untuk masyarakat di pesisir, di dekat laut, misalnya kerang, kemudian ikan, kemudian semacam hasil laut yang dihasilkan oleh warga di pesisir pantai itu. Begitu juga dengan kerajinan. Ada di suatu desa yang itu memang membuat kerajinan, misalnya yang di daerah Jepara dekat dengan Demak itu ada yang membuat kerajinan mainan. Ada yang di daerah Melonggo atau ya di daerah Melonggo membuat kerajinan dari sisa-sisa kayu, sedetan kayu itu. Misalnya membuat rekal, ada yang membuat misalnya talenan dan sebagainya. Kemudian ragam potensi ekonomi desa yang kedua yaitu bisa saja di situ banyak yang perdagangan atau berdagang. Nah, perdagangan ini contohnya bisa berupa warung, kemudian
toko-toko banyak yang di daerah pasar seperti itu. Kemudian ada lagi ragam potensi ekonomi desa berupa jasa. Jasa ini bisa jahit, servis, laundry, salon, desain, bimbingan belajar, dan sebagainya. Ada lagi potensi ekonomi pertanian, misalnya pupuk, bibit, hasil panen, pakan, dan sebagainya. Ada lagi yang mebel kerajinan, misalnya pesanan yang custom, katalog, ukuran, finishing, dan bagaimana cara pengirimannya. Selain itu, ada lagi ekonomi dalam bentuk layanan pendidikan, misalnya ada yang membuka les, kemudian ada yang membuka bimbingan belajar seperti les tapi khusus berhitung dan membaca, ada yang semua mapel, dan sebagainya. Nah, satu desa itu dapat memiliki banyak potensi. Mungkin duku yang satu itu lebih konsen ke perdagangan karena lokasinya dekat dengan pasar sehingga banyak warung-warung yang berjejer. Ada lagi desa tetapi dia ada yang fokus dengan produk lokal saja, ada yang di suatu tempat itu fokus ke jahit dan sebagainya. Next. Kemudian usaha warga apa saja yang dapat menjadi mitra kuliah kerja nyata. Contoh di lapangan itu bisa sangat beragam. Setiap usaha perlu dibaca dari sisi produk atau layanan pelanggan, proses kerja, dan kemungkinan pengembangannya. Contoh, misalnya ada warga yang memiliki usaha ayam petelur. Nah, ayam petelur itu yang bisa dicek atau sebagai indikator atau mungkin yang bisa dikembangkan, misalnya bagaimana cara menjaga kualitas telur agar besar, tidak kecil-kecil. Kemudian bagaimana agar pengusaha ayam petelur ini memiliki pelanggan tetap, tidak lari. Bagaimana cara mengemasnya, kemudian cara pengirimannya, dan bagaimana pemanfaatan limbah ternaknya. Ada lagi misalnya di Jepara itu yang paling utara ada usaha makaroni. Kalau tidak salah di daerah Keleng atau Bangsri seperti itu. Nah, usaha makaroni ini kalau saya melihatnya itu banyak sekali dan sudah dipasarkan kemana-mana. Mungkin saya belum ngecek apakah sudah keluar dari Jepara, tetapi ketika kita lihat di pasar-pasar, ternyata banyak sekali yang itu diproduksi oleh warga Jepara sendiri. Namun variasi rasanya yang saya temukan itu masih standar biasa, masih rasa asin dan kemasannya juga belum menarik dan foto produknya juga belum ada, serta titik penjualannya itu hanya melampirkan foto stiker saja. Nah, ada lagi di suatu desa mungkin perajin keripik singkong. Ini termasuk pangan lokal. Keripik singkong yang bisa dikembangkan apa sih? Yaitu konsistensi rasanya, bagaimana ukuran kemasannya, kemudian bagaimana cara promosinya. Ada lagi ragam usaha warga di bidang jasa jahit. Peserta KKN harus memahami usaha warga sebelum menentukan kegiatan. Jadi, setelah teman-teman melakukan observasi di lapangan, teman-teman bisa konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan mengenai usaha warga atau ekonomi kreatif apa yang akan dibantu dalam pengembangannya. Caranya bagaimana? Pelaku usaha itu sudah mengenal bahan, sudah tahu siapa pembelinya, kapan produk yang dijual itu ramai dan bagaimana resiko usahanya. Jadi teman-teman tidak mulai dari nol. Tapi bagaimana caranya? Tipsnya yang pertama yaitu dengarkan, yang kedua pahami, yang ketiga dampingi. Dengarkan yang pertama, bagaimana usaha itu berjalan, sudah berapa lama, siapa saja pembelinya, dan perubahan apa yang diinginkan oleh owner atau pemilik dari usaha itu, dari mitra. Kemudian yang kedua, pahami bagian yang sedang kuat dan bagian yang masih menghambat usaha itu kira-kira apa. Itu yang perlu teman-teman mahasiswa pahami. Yang ketiga, baru mendampingi.
Kerjakan bantuan yang sederhana, bisa langsung diimplementasikan, serta dapat diteruskan. Ketika teman-teman sudah selesai dalam program KKN, sudah ditarik kembali ke universitas, ke Unis Menuju Para, program itu masih bisa dapat diteruskan. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih alur pendampingan ekonomi kreatif? Yang pertama, mengenali usaha. Seperti yang tadi, ketika sudah mendengarkan, teman-teman bisa mengenali usahanya. Ini berupa produk atau layanan pelanggan, bagaimana cara kerjanya, serta keinginan pemiliknya seperti apa, harapan dari pemiliknya apa, atau harapan dari mitranya apa. Kemudian menyepakati fokus apa yang akan dilakukan. Yang kedua, sepakati fokus. Satu bagian utama yang paling mungkin diperkuat selama KKN. Jadi teman-teman tidak memutuskan sendiri, tetapi dengan diskusi dengan mitra. Kira-kira fokusnya nanti yang mana? Apakah melebarkan pemasaran, atau upgrade kemasan, atau upgrade rasa, baru bagaimana cara memasarkannya. Yang ketiga, mengerjakan bersama-sama. Mengerjakan bersama-sama ini untuk mengetahui keberhasilannya bisa dilakukan melalui uji kecil. Jika masih ada kesalahan, bisa dilakukan perbaikan, kemudian penggunaan langsung bersama dengan mitra. Yang keempat, serahkan hasilnya. Bisa berupa file itu misalnya kalau usaha yang saya contohkan tadi dalam bidang pangan, misalnya makaroni, itu belum ada logonya. Kemudian teman-teman mau upgrade untuk membuatkan logo. Nah, filenya itu diserahkan. Dan bagaimana sih cara paduan kerjanya? Misalnya teman-teman mau membantu untuk usaha bimbel, mitranya itu bidang layanan bimbingan belajar. Teman-teman bisa menyerahkan panduannya, bisa berupa kurikulum, bisa berupa jurnal. Kalau mungkin yang dari akuntansi bisa membuatkan bagaimana sih cara untuk pencatatan keuangannya dan sebagainya. Sehingga apa? Ketika teman-teman sudah ditarik ke universitas, mitra yang dijadikan atau mitra ekonomi, kelompok ekonomi yang dijadikan mitra itu bisa meneruskan, tidak berhenti atau hanya berjalan saat mahasiswa melakukan KKN saja. Jadi kegiatan untuk pendampingan ekonomi kreatif ini tidak terlalu muluk-muluk, tetapi bisa dilakukan, bisa diteruskan seperti itu. Kemudian kita melihat potensi Jepara. Banyak sekali potensi Jepara yang sudah saya singgung di awal, misalnya pangan lokal. Ada suatu desa yang bisa memproduksi tape dari singkong misalnya. Di daerah Kawak, Selagi itu menghasilkan singkong. Kalau kita lihat, misalnya kita sedang jalan-jalan ke arah Bangsri, pengemasannya itu masih kurang menarik karena seperti berkat yang dari kenduren. Nah, kalau seperti itu kemasannya, misalnya kita mau kirim, memperluas pemasaran sampai ke Jakarta atau mungkin ke Semarang atau mungkin ke Kudus, itu kan susah sekali untuk ditata dan dimasukkan ke ekspedisi. Pasti tumpah. Pasti airnya akan tumpah kemana-mana dan itu tidak boleh, tidak diizinkan oleh ekspedisi. Maka nanti yang bisa dilakukan apa? Teman-teman bisa untuk melakukan pendampingan yang bagaimana, misalnya upgrade kemasan dan sebagainya. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu siapa pembelinya. Kalau kita lihat yang tape Selagi itu masih sekitar situ saja, belum, kalau saya membeli pun itu belum ada mereknya ya. Ini kita bicara realistis yang ada di lapangan. Keripik singkong pun sama. Kita bicara bahan lokal dulu atau pangan lokal. Keripik singkong banyak diproduksi di daerah Dongos, Kecamatan Kedung misalnya. Itu hanya dikeringkan kemudian dijual ke tengkulak. Tidak ada upgrade atau penambahan nilai tambah dari suatu produk. Nah, kemudian yang ditata dalam pendampingan misalnya daftar ukuran dan harga, foto produk sesuai dengan keadaan yang nyata, kemudian pesan singkat untuk promosi dan sebagainya. Nah,
Jika kita sudah melakukan pendampingan dalam pangan lokal, misalnya hasil pendampingannya bagaimana nanti? Informasi produk itu akan lebih jelas. Karena kita sudah upgrade untuk kemasannya. Kalau dalam kemasan itu pada umumnya ada ingredient atau komposisinya, kemudian ada mereknya siapa. Ketika pembeli itu sudah membeli dan ketagihan, bisa memperoleh barang atau produk yang diinginkan. Dan pembeli tahu bagaimana cara memesannya. Seperti itu pangan lokal yang ada di sekitar Jepara. Ada lagi kacang. Kacang ini bisa, kalau yang sudah go nasional mungkin, itu kacang oven. Tetapi kacang goreng ini belum terlalu go nasional atau mungkin go internasional. Padahal ini memiliki potensi. Nah, ini bisa dikembangkan oleh teman-teman. Kemudian, potensi yang ada di Jepara, salah satunya yaitu mebel Jepara. Mebel Jepara pada usaha ini, calon pembeli itu diharapkan tidak hanya cukup melihat foto. Mereka juga membutuhkan ukuran, jenis kayu, finishing, kisaran harga, waktu pengerjaan atau timeline, dan bagaimana cara pengirimannya. Ketika kita melihat TikTok, banyak sekali warga Jepara yang melakukan live TikTok untuk memasarkan. Tetapi ini tidak banyak. Artinya apa? Belum seluruh perajin di Jepara yang menggunakan media sosial untuk live barangnya. Biasanya yang live ini pun bukan perajin, tetapi sudah orang ketiga atau trader. Begitu. Nah, kemudian apa sih yang diharapkan dari pembeli itu ketika kita mau memperluas pasar mebel Jepara walaupun sudah luas dan go internasional ya? Salah satunya yaitu ukuran dan pilihan model. Jadi modelnya apa, namanya apa, jenis kayunya apa, finishingnya apa, kemudian pengerjaannya sampai berapa lama, dan cara pembayaran serta pengirimannya. Sudah ada sih beberapa yang memasarkan di Tokopedia, di Shopee, namun sekali lagi tidak banyak. Nah, ini yang perlu teman-teman atau mahasiswa yang nanti diterjunkan ke desa atau ke lokasi KKN untuk melihat, untuk bertanya apakah produknya sudah dipasarkan melalui media sosial atau masih dari mulut ke mulut atau diambil oleh trader, seperti itu. Kemudian ketika teman-teman sudah mengajari cara bermedia sosial, nanti teman-teman bisa membuatkan template bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pembeli. Template itu bisa dilakukan di WhatsApp bisnis seperti itu, dan bagaimana cara menghubungi calon pembeli kembali, serta bagaimana cara melakukan penawaran sederhana melalui dokumen price list dan katalog. Nah, jadi ketika teman-teman nanti mendampingi usaha furniture atau mebel, nanti luarannya yang bisa ditinggalkan dan bisa bermanfaat untuk perajin itu bisa berupa katalog, format penawaran, template jawaban ke pelanggan, dan tindak lanjut dari pelanggan. Kemudian jika tadi kita ngomong tentang usaha produksi, sekarang kita akan berbicara mengenai layanan pendidikan. Saya mengevaluasi layanan pendidikan atau bimbingan belajar. Biasanya teman-teman atau mahasiswa yang KKN itu yang menyediakan program bimbingan belajar atau ikut ngelesi setelah atau ba'da maghrib atau ba'da isya, sehingga warga lokal berduyun-duyun yang masih sekolah untuk ke posko dan melakukan les kepada kakak-kakak mahasiswa yang ada di posko. Ini yang perlu dievaluasi ketika kakak-kakak mahasiswa itu beranjak dari posko atau sudah meninggalkan posko, les itu akan berhenti atau bimbingan belajar itu berhenti karena kakak-kakaknya sudah pulang ke rumah masing-masing. Lalu bagaimana sih caranya agar terus berjalan? Teman-teman mahasiswa tidak menjadi mentor langsung, bisa, tetapi tidak
tidak hanya teman-teman yang menjadi mentornya, bisa mengajak warga lokal untuk menjadi mentor, kemudian mendaftarkannya ke NIB dan sebagainya. Nah, seperti ini. Yang bisa dilakukan misalnya dari mahasiswa pendidikan, misalnya melakukan pemetaan. Data jenjangnya apakah MI, SD, kelas berapa saja, kemudian jumlah siswanya, kebutuhan belajarnya apa, dan sebagainya. Kemudian membantu membuatkan dokumen berupa jadwal, harinya kapan, berapa durasinya, kemudian rombelnya. Kemudian bisa membuatkan bahan belajar, bisa modul ringkas, latihan, permainan belajar, atau lembar evaluasi. Kemudian pengelolanya tidak hanya dari teman-teman mahasiswa, bisa tutor lokal, relawan muda, atau pihak desa yang bersedia untuk melanjutkan bimbingan belajar yang sudah dibuat. Kemudian bisa berkomunikasi dengan orang tua mengenai informasi jadwal perkembangan dan cara mendukung anak di rumah setelah teman-teman nanti beranjak pergi dari posko. Nah, jadi satu usaha dapat dikerjakan secara lintas keahlian karena dalam satu tim itu kan ada beberapa mahasiswa. Misalnya dari pendidikan, ada yang dari prodi desain dan komunikasi, ada yang dari manajemen, ada yang dari teknologi, ada yang dari administrasi. Jadi nanti jika sudah dipetakan, kalau yang dari pendidikan nanti apa yang dilakukan, dari DKV apa, manajemen apa, nanti pembagian tugasnya akan jelas dan membuat program itu lebih rapi dan bisa dilanjutkan setelah penarikan KKN. Kemudian, bagaimana sih bukti perubahan yang dapat ditunjukkan? Tadi saya sudah menerangkan di awal bahwa pemberdayaan ekonomi kreatif itu tidak harus sesuatu yang wow, yang harus diciptakan, tidak, tetapi bisa menindaklanjuti yang sudah ada. Bukti keberhasilannya tidak harus besar, yang penting apa? Bisa dilihat, bisa diukur, bisa digunakan, serta sesuai dengan kebutuhan mitra. Misalnya, dalam pangan lokal, nanti teman-teman bisa meninggalkan dokumen berupa daftar ukuran, foto produk atau katalog, dan bagaimana cara untuk pemasarannya. Misalnya, dalam mebel, katalog mebel di Jepara itu sudah lama sekali ada dan sepertinya belum di-upgrade. Itu sudah sangat lama. Dan seiring perkembangan zaman, model atau motif dari mebel itu sudah berkembang. Namun ketika kita lihat atau dari orang dari luar Jepara membutuhkan katalog, itu ya hanya foto-foto saja. Kita kirim foto secara masif lewat WA, berguduk kayak gitu. Nah, ini kurang menarik. Jadi perlu dibuatkan katalog, ukuran di dalam katalog itu nanti ada ukurannya, kemudian dibuat dalam suatu buku atau PDF. Kalau sekarang kan teknologi sudah semakin berkembang, jadi bisa dibuatkan dalam model PDF, itu murah meriah. Kemudian misalnya di daerah pertanian, teman-teman tidak harus ada ide untuk menciptakan benih baru, tidak. Tetapi bisa membantu untuk memasarkannya atau meningkatkan kualitasnya. Kalau mungkin selama ini petani-petani itu menggunakan bibit C4, mungkin bisa di-upgrade, diarahkan untuk pembibitan beras denok yang lebih bagus. Itu nanti pasti hasil penjualannya lebih meningkat, seperti itu. Kemudian bisa diberi informasi cara pembuatan pupuk organik. Kalau selama ini para petani itu masih bergantung kepada pupuk kimia, mungkin bisa pelan-pelan dialihkan. Dengan cara bagaimana? Padahal bukan dari pertanian. Di YouTube itu banyak cara pembuatan pupuk organik dari sampah maupun kotoran hewan dan sebagainya.
Jadi jangan mati ide, karena informasi sekarang sangat terbuka lebar asal mau berusaha untuk mengakses. Seperti itu ya. Kemudian, resiko program ekonomi kreatif di lokasi KKN seperti apa? Ini, resikonya satu pola untuk semua usaha. Jadi setiap usaha itu pasti memiliki pembeli, kemampuan produksi, dan kebutuhan yang berbeda. Kemudian ide terlalu besar. Ide terlalu besar, tadi saya sudah tekankan di awal bahwa kita atau mahasiswa yang datang ke desa itu tidak harus membawa sesuatu ide yang terlalu besar, tetapi sulit untuk diwujudkan, bahkan tidak bisa untuk dilanjutkan. Jadi ini juga harus diukur. Berangkat dari mana? Tadi dari observasi, kemudian tanya jawab, kira-kira apa yang dibutuhkan, kemudian kira-kira kesepakatannya apa dengan mitra. Kemudian resiko program ekonomi kreatif yang selanjutnya yaitu akses tidak diserahkan. Teman-teman sudah membuat katalog, sudah membuatkan akun medsos, sudah memulai untuk pendirian bimbingan belajar, tetapi ketika meninggalkan atau penarikan, aksesnya itu tidak diberikan. Kalaupun diberikan, tidak diajari atau diberi informasi lebih lanjut bagaimana cara penggunaannya. Nah, ini yang sangat disayangkan. Jadi hilirisasi itu akan berhenti, tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Kemudian selanjutnya, resiko selanjutnya yaitu terlalu banyak kegiatan. Kegiatannya itu sangat ramai, tetapi tidak meninggalkan manfaat bagi mitra. Seperti itu. Maka ekonomi kreatif itu tidak harus ide yang sangat besar, tetapi bisa kecil asal bisa diwujudkan dan bisa diteruskan oleh mitra. Nah, selanjutnya format rencana program yang lebih rapi. Mahasiswa dapat menyusun program dalam format sederhana agar kegiatan tidak lepas dari kebutuhan mitra. Siapa mitranya? Siapa kelompoknya atau usaha apa yang didampingi. Kemudian kebutuhan, bagian usaha yang ingin diperkuat berdasarkan percakapan dengan mitra itu apa, kebutuhan mitra itu apa, atau masalah yang dihadapi mitra dan ingin dipecahkan bersama mahasiswa KKN itu apa. Nah, selanjutnya menyepakati kegiatan apa yang bisa dikerjakan bersama antara mahasiswa dengan mitra atau pihak desa dan kapan itu dilakukan. Kemudian hasil, apa yang diserahkan dan bagaimana mitra menggunakannya, serta ada tindak lanjut, siapa yang melanjutkan. Siapa yang melanjutkan ini? Ya tentu saja mitra, karena mahasiswa sudah ditarik oleh DPL kembali ke universitas. Kemudian program KKN yang dipakai warga. Program ekonomi kreatif itu sudah saya tekankan berkali-kali tidak harus besar. Program yang baik adalah program yang dekat dengan pekerjaan warga, dikerjakan bersama-sama dan hasilnya masih dapat digunakan setelah mahasiswa ditarik ke universitas. Jadi caranya bagaimana? Caranya mulai dari usaha yang sudah ada. Kemudian memilih bantuan yang sewajarnya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, kemudian meninggalkan hasil yang berguna dan jaga keberlanjutan antara mahasiswa dengan mitra. Demikian materi ekonomi kreatif yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman berhasil dalam mengabdi serta berdampak untuk negeri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.